Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam keadilan, salam santuy. Selamat malam rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, kesuksesan dalam melakukan hal apapun juga rekan-rekan. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin alhamdulillah saya sendiri dalam keadaan sehat, keadaan santuy rekan-rekan. Mungkin malam ini saya akan memberikan sekilas info atau dasar menjadi seorang advokat atau seorang lawyer atau seorang pengacara rekan-rekan. Dalam dunia lawyer atau kalian mau menjadi seorang advokat itu, yang pertama itu kalian harus sarjana hukum, atau kalau yang calon-calon mahasiswa atau kalian harus mengambil jurusan fakultas hukum rekan-rekan. Yang kedua, rekan-rekan yang bercita-cita atau berkeinginan menjadi seorang advokat, pengacara, lawyer gitu kan, rekan-rekan harus mengikuti PKPA, pendidikan profesi khusus advokat. Yang ketiganya, rekan-rekan harus magang selama kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun di kantor hukum advokat manapun juga lah. Nanti dari kantor hukum itu akan mengeluarkan sejenis surat magang atau apalah istilahnya gitu kan. Yang keempat itu UPA, ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh OA ya, organisasi advokat gitu kan. Kebetulan saya mengikuti UPA, organisasi saya PPKHI, Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia gitu rekan-rekan. Mungkin yang paling membanggakan setelah melewati 1, 2, 3, 4 proses tadi, rekan-rekan akan mendapatkan BAS, berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Rekan-rekan atau daerah atau domisili rekan-rekan ya, pasti ada pengadilan tingginya gitu kan. Tadi situ kalian akan dilantik dan disumpah, dan kalian akan mendapatkan SIM ya. Nah, berarti bukan surat izin mengemudi rekan-rekan gitu kan, SIM kita sebagai advokat, bahwa dengan memiliki BAS, berita acara sumpah, kita udah bisa beracara di pengadilan ya, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan PT UN dan lain-lain lah rekan-rekan, kita bisa. Dan BAS itu atau SIM kita sebagai advokat itu berlaku di wilayah negara Republik Indonesia atau Nusantara ya rekan-rekan. Kita berlaku se-Indonesia atau se-Nusantara lah, bahwa kita bisa beracara di pengadilan seluruh Indonesia rekan-rekan. Mungkin kita ulangi lagi, bahwa dasar kalian menjadi seorang advokat itu, yang pertama itu kalian harus sarjana hukum. Ini menurut saya ya, mungkin ada lagi lah, mungkin sarjana ilmu kepolisian, militer atau apalah, saya sedikit lupa-lupa ingat lah gitu kan. Tapi yang paling dasar adalah kalian harus sarjana hukum. Yang kedua, kalian mengikuti PKPA gitu kan, profesi khusus pendidikan khusus profesi advokat. Yang ketiganya, kalian harus magang selama kurang lebih 2 tahun. Yang keempatnya, kalian mengikuti UPA, ujian profesi advokat, yang diselenggarakan oleh organisasi advokat atau disingkatnya OA gitu kan. Yang terakhir, kalian dilantik dan disumpah dan mendapatkan BAS, berita acara sumpah rekan-rekan. Itu mungkin yang istilahnya apa ya, dasar atau proses kalian menjadi seorang advokat gitu kan. Suka banyak namanya apa pertanyaan ya, Bang, kenapa sih biaya menyewa seorang advokat itu sangat mahal gitu kan.
sangat mahal banget bang, biayanya nyampe sekian 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 gitu kan. Saya hanya ketawa aja gitu kan. Ya emang tidak semua advokat gitu kan mematok harga atau apapun juga, karena biaya penyewaan atau biaya pengawalan atau biaya kita ke namanya apa kantor hukum sama klien itu tergantung kesepakatan menurut undang-undang rekan-rekan. Jadi ada yang mahal, ada yang murah, ada yang harga santuy rekan-rekan, itu tergantung kesepakatan antara pengacara dan klien gitu rekan-rekan. Kita kembali lagi ya, kenapa sih bang seorang pengacara itu biayanya sangat mahal? Yang tadi bilang dari awal saya terangkan bahwa dasar atau menjadi seorang advokat itu harus melewati beberapa atau tahapan yang harus dilalui gitu rekan-rekan. Ya emang kembali lagi tidak semua seorang advokat seperti itu gitu kan, dengan biaya yang sangat mahal. Enggak sih ya, banyak juga yang santuy gitu kan. Waduh, ada yang ronda nih rekan-rekan, ada yang ronda yang namanya apa lewat lah. Alhamdulillah di kampung saya di Dusun Cijoget RT 1B RW 1 Desa Lengkong Kecamatan Cikundi Kabupaten Subang itu masih adalah aktif rondanya gitu rekan-rekan. Ya siap bah duaan. Iya siap lah bah. Tong pohon ngopi bah. Mohon. Ya, kembali lagi ke topik atau tadi pembahasan kita untuk malam ini, sekilas dunia advokat ya rekan-rekan. Cara menjadi seorang advokat, kenapa biaya atau honorarium seorang advokat tinggi, besar gitu kan, biayanya sangat mahal gitu kan, atau murah gitu kan. Sudah saya jelaskan tadi di awal ya rekan-rekan ya. Nah ini kembali lagi banyak apa namanya banyak pertanyaan atau yang sering curhat ke saya gitu kan, bang kenapa sih seorang advokat membela orang yang bersalah gitu kan. Dalam arti yang bersalah itu yang melakukan perbuatan jahat ya menurut masyarakat, menurut teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang bercerita ke saya jelaskan gitu kan, dengan tidak bosan-bosannya saya menjelaskan bahwa saya sendiri seorang advokat atau advokat yang lain rekan-rekan saya yang ada di Kabupaten Subang atau di Nusantara, mereka bukan membela perbuatannya loh gitu kan. Sekali lagi ya perlu saya tekankan, mereka bukan membela perbuatannya atau membela perbuatan tersangka gitu kan, bahwa kita seorang advokat itu membela hak-hak tersangka dari tingkat penyidikan kepolisian, dari tingkat kejaksaan, dari tingkat pengadilan gitu kan, di peradilan, di pengadilan gitu kan. Itu yang kita bela gitu kan, bukan perbuatannya. Sekali lagi, keadilan, bahwa seseorang yang bersalah belum tentu bersalah kalau belum atau diputus oleh pengadilan. Rekan-rekan ingat ya, perlu dicatat ya, bahwa seseorang walaupun dia melakukan pencurian, melakukan pembunuhan atau apa gitu kan, kalau belum diputus oleh pengadilan, oleh hakim gitu kan, mereka belum bersalah rekan-rekan. Kecuali kalau sudah diketok palu, ada surat keputusan dari hakim dan pengadilan, baru gitu kan mereka bersalah di situ. Jadi yang kita bela bukan perbuatannya rekan-rekan, keadilan, karena menurut undang-undang seperti itu. Kita tidak berbicara, menurut saya seorang advokat atau advokat yang lain rekan-rekan saya tidak berbicara secara pribadi, kita berbicara menurut undang-undang gitu rekan-rekan. Nah, kebetulan
saya juga di Kabupaten Subang ini gitu kan, saya juga bergabung di LBH Unsub Universitas Subang gitu kan. Saya juga bergabung di LBH IB Pekat gitu kan. Dan keluarga baru saya itu di LBH Elang Maut dengan pembinanya Ibtu Beni ya gitu. Dan kalau saya di organisasi atau di komunitas grup atau LSM gitu, saya bergabung di FKPPI, keluarga besar FKPPI Kabupaten Subang, rekan-rekan. Terus yang kedua, saya bergabung di LSM Geram, Gerakan Masyarakat, rekan-rekan gitu kan. Kalau untuk yang lain gitu kan ya, kita tetap harus berkolaborasi, bersinergitas gitu kan, komunikasi, silaturahmi, apapun juga harus kita lakukan. Pengalaman saya pribadi gitu kan, selama ini atau waktu awal saya menjadi seorang advokat itu, apapun juga saya selalu meminta restu kepada ibu gitu kan, kepada mertua gitu kan, dan tidak lupa saya juga meminta restu kepada anak dan istri, rekan-rekan gitu kan. Ini yang sudah berkeluarga. Mungkin kalau kalian yang masih single atau bujangan ya cukuplah doa ibu dan doa istilahnya ayah kalian lah gitu kan. Karena kan kita kembali lagi, apapun juga yang kalian lakukan di dunia ini gitu kan, kalian wajib meminta doa restu dari ibu dan ayah, rekan-rekan gitu kan. Kalau yang sudah berkeluarga ya istri gitu kan, mertua, anak gitu kan, itu wajib kalian lakukan. Karena insya Allah apapun yang kalian lakukan setelah mendapat doa restu dari mereka itu, insya Allah sukses, berkah dan amanah. Mungkin rekan-rekan bisa memberikan komentar, mungkin apa sih yang akan dibahas di kesempatan berikutnya gitu kan, kesempatan yang akan datang. Bang, tolong dong gitu kan, tentang undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik atau masuk ke dalam KUHP gitu ya, kita undang-undang hukum pidana gitu kan, atau undang-undang yang lain gitu kan, yang pasti berkaitan dengan hukum ya rekan-rekan ya. Silahkan ketik di kolom komentar gitu kan, insya Allah nanti akan saya bahas atau saya akan memberikan informasi tapi dengan bahasa sederhana atau bahasa kampung ya, kata Bang Beni. Betul Bang? Dengan bahasa yang sederhana lah gitu kan. Kita akan membahasnya dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti, bahasa kampung gitu kan. Oh, si main kaget saya. Sunyi ya, nikmat ya udara dan situasi di kampung rekan-rekan gitu. Suara jangkrik masih ada gitu kan, suasananya sejuk lah. Oke, jangan lupa ya yang tadi saya informasikan, saya kasih sekilas info gitu kan. Mungkin kembali lagi saya ingatkan, tulis aja di komentar ya apa yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya gitu kan. Mungkin kepada rekan-rekan semua mohon maaf kalau ada bahasa saya yang kurang mengena atau kurang dimengerti atau apapun gitu kan, saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam keadilan, salam santuy.